Hari ini mulai sidang gugatan di MK. Saya dengar hakim MK juga marah-marah itu. Lihat gugatannya dari pengacaranya Amin 01. Tapi kayaknya nggak akan ngefek kok. Nggak ngefek banyak. Om Begawan bicara begini bukan karena pesimis, justru sebaliknya realistis saja. Cipta kondisi sebelum Pilpres itu memperlihatkan selisih suara antara capres makin jauh. Dengan selisih yang membentang itu membuat publik ngiranya tidak terjadi sesuatu. Waduh, aut-autan. Ya mereka pembenaran aja. Atau bila ada kecurangan maka tidak berpengaruh signifikan hasil sidangnya. Oh, sing nyidange ya sapa? Semuanya sudah diatur lah, percuma. Ya sebab sidang di MK itu memperkarakan yang terjadi di proses coblosan dan perhitungan. Harusnya itu yang dulu, proses-prosesnya yang dulu. Seandainya kita jeli, ini aku golek-golek salah loh. Problem itu muncul ya sebelum coblosan harusnya. Makanya ngompol nggak ngangkat-ngangkat itu. Nggak angkat-angkat isu gugatan di MK itu sejane males. Bahas kecurangan pemilu, bahas penggelembungan itu semua akibat saja. Jadi yang dibedah dalam film Dirty Votes itu emang penyebabnya, bukan sekarang yang berdampak atau menjadikan hasilnya seperti sekarang ini. Makanya mau diogrek-ogrek, digoyang-goyang, mau diperkarakan kayak apapun, gak akan berubah hasilnya. Lihat aja nanti. Ibarat kata ini, kalau saya umpamakan kita mau bahas banjir Jakarta. Lah emang problem utamanya gak diselesaikan dulu. Mau diterjunkan pasukan kuning, pasukan biru, pasukan hijau, Sandraya, ya orang rampung banjir, tetap banjir. Mau mesin pompa ditambah, mau dikeduk waletnya atau sungai dibersihkan, mau tambahi sumur resapan, ya berat. Sehingga pilihan paling realistis ya move on aja lah. Ayo kita lihat bagaimana pemenang Pilpres memimpin negara ini 5 tahun mendatang. Lah nek memprotes hal sebelum coblosan, nah, sebelumnya underan atau sumber utama perkara tentang perubahan pasal batas usia, dan yang merubah itu adalah MK sendiri. Masa MK menyidangkan kasus yang dia putus sendiri? Ya jeruk makan jeruk loh. Tukang goreng mangan goreng, lawe karak. Ya orang mungkin dikerjakan, orang mungkin digagas sama hakim MK ini. Makanya waktu para hakim di Mahkamah Konstitusi di sidang MK bahkan divonis bersalah loh itu. Yang tak lihat bukan vonisnya, melainkan apa yang direkomendasikan. Jika orangnya disalahkan, tapi keputusannya tetap bablas lanjut. Di sini letak pincangnya atau cacatnya demokrasi 2024 itu di sini. Rusaknya di sini. Bukan sekarang hasil coblosan, hasil Pilpres. Ya, kalau yang mau mendorong hak angket lah itu, monggo. Lah ibarat seorang ahli teknologi diputus bersalah dalam membuat komponen pesawat, ini misalnya ya, yang membuat pesawat jadi kondisi berbahaya, otomatis onderdil pesawat itu ikut dibenahi. Lah bukan hanya orangnya saja yang dihukum itu. Mengapa? Lah nek teknisi saja yang dihukum bersalah, namun hasil kerjaannya tidak dikoreksi, itu membahayakan pengguna teknologi. Wah, paham enggak seperti ini? Makanya kadang sebuah produksi mobil, pesawat, bahkan motor ada yang direkol, ditarik komponen yang cacat itu diganti. Sebab bila tidak diganti konsumennya yang rugi. Ini sama saja dengan yang terjadi kemarin itulah. Sidang MK sekarang ya tidak berdampak apapun, tidak bakal menghasilkan apapun. Mau gawe kesel tok, buang-buang waktu. Malah jadi tontonan rakyat itu. Karena dari awal mereka sudah memang hancur-hancuran itu. Piye carane itu bisa menang? Ya bukan yang sekarang menangnya, tapi dulu.
proses-prosesnya dulu yang diacak-acak, diorak-arik, demokrasinya dihancur-hancurkan ya sejak MK memutuskan batas usia itu. Mulai itu, meskipun yang memutuskan di sidang, tapi hasilnya terus. Nah ini harusnya yang di kita bahas harusnya. Ini jujur nih. Om Begawan nggak menarik nonton, nggak tertarik nonton itu. Apapun yang disodorkan, percayalah, nggak diproses serius oleh hakim-hakim MK. Lagian juga misalnya dituruti, tidak akan merubah hasil. Makanya, monggo silahkan menang, yang menang itu. Silahkan berpesta, silahkan bagi-bagi jabatan. Yang penting aja korupsi konangan, awas loh. Kita lihat cara mereka bekerja saja 5 tahun mendatang. Kayak kita menikmati olahraga itu loh. Kalah itu menyesakkan dada, tapi kita nggak bisa apa, nggak bisa apa-apa. Ya untungnya tadi malam pra Piala Dunia Indonesia bisa menang lawan Vietnam 3-0 ya. Meski belum terlihat kompak benar. Nah, sektor pertahanan kita tangguh loh. Nggak gampang ditembus loh. Hebat itu. Jadi selamatlah buat timnas Indonesia yang maju putaran 3 pra Piala Dunia. Lumayanlah gagas sidang MK marahi stres ini. Nah, semoga makin bisa bicara banyak di ajang internasional. Kembali ke soal sidang MK. Nanti Pak Anwar Usman tidak akan dilibatkan. Meskipun tidak dilibatkan, agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ya tapi, apa ya, tenanan gitu. Tapi ya dampaknya apa? Memang bisa berpengaruh gitu. Putusan MK soal batas usia yang kocak, lucu, aja nggak membuat MK memecat mereka. Pelanggaran etika dan sebagainya, orang dipecat kok. Apakah yakin 8 hakim konstitusi itu bisa menyidangkan dengan hasil progresif? Ya paling-paling gitu aja doang, tidak memberi putusan yang mendasar. Yang lumayan punya peluang, sebenarnya itu di hak angket. Makanya saya mendorong-dorong hak angket ini. Ini anggota DPR ya dowet dia. Partai-partai tidak biasa makan nasi putih dengan garam. Mereka ya tetap pengen berkuasa, pengen mendapatkan jabatan. Orang wani partai-partai itu untuk menyodorkan hak angket. Padahal hak angket itu hak konstitusi anggota DPR. Untuk membuktikan ada kesalahan atau tidak, ada pelanggaran atau tidak, ada kecurangan atau tidak, itu di hak angket. Tapi orang wani yang resmi-resmi gini malah mereka tidak berani. Meski tidak juga merubah hasil pilpres loh. Setidaknya harapan terbongkarnya pemilu dan pilpres yang tidak sesuai aturan akan terpapar jelas kalau hak angket itu digulirkan. Laning mendorong hak angket di Senayan kaya nyurung tank perang TNI. Sing bensin entel. Ya ora mlaku. Mbok disuruh kaya ngopo sing nyurung wong 5 ya ora obah blas. Sehingga nasib hak angket sekarang ini mbuh. Tapi saya tetap berdoa ini, Om Begawan tetap ingin hak angket itu digulirkan. Ini hak konstitusi anggota DPR. DPR aja mung teko lungguh turu ngantuk-ngantuk nompo gaji. Jangan itu. Artinya apa? Wakil rakyat di Senayan sana tidak juga serius membongkar praktek-praktek yang tidak sepantasnya ini. Yang tidak seharusnya. Padahal ini lembaga pengawas ini. Ini ora ini apa-apa. Yang menyalahi aturan, ternyata mereka juga tak mau memproses dan mewujudkan hak angket di DPR. Meskipun itu haknya DPR. Halo, para anggota DPR. Ngopo? Larang-larang bisa duduk di Senayan, ini tidak berani apa-apa. Ya nasib rakyat itu memang begini ya. Ya begini ini nasib rakyat. Saatnya milih wakil wis dilakoni. Wakilnya blendek meneruskan aspirasi kita. Ora digowo. Kita nggak bisa apa-apa rakyat ini. Ini Om Begawan bukan pesimis loh. Orang mutung. Orang ngelokro Om Begawan ini. Malah tambah semangat ini. Tapi sesuai kasunyataan aja. Kenyataannya aja. Siap menghadapi apa kenyataan yang ada sekarang. Monggo yang katanya menang. Katanya unggul 1 putaran, katanya 5-8%. Silahkan memimpin, nggak masalah. Ora masalah, blas ini. Tapi ya meh tak awasi bener ini. Om Begawan tetap neropong terus ini.
Kerjane sapa ora itu. Sebab Pak Jokowi menerapkan standar kepala negara itu tinggi banget loh. Nggak main-main ini. Kinerjanya bagus. Ditambah penggantinya sekarang banyak program yang marahin mumet. Oh, mumet ini. Oh, ada susu makan gratis. Wah, banyak itu. Ada 3 juta rumah. Pokoknya mumet itu. Sederhana saja lah. Misalnya tentang pemberantasan korupsi. Ini Pak Prabowo janji loh. Mau memberantas korupsi saat dia menjabat. Ini tak titen ini. Tak catat ini Pak Prabowo ini. Lah caranya menaikkan gaji PNS, ASN maupun TNI Polri. Oh, gaji hakim juga naik loh itu. Itu kata Pak Prabowo itu janjinya. Pertanyaannya, bila mereka sudah dinaikkan gajinya, ASN dan sebagainya itu, lalu ditemukan masih ada korupsi piye? Ojo jawab ya dihukum saja, ojo jawab ngono. Itu bukan jawaban pas. Karena gini, dari dulu yang korupsi ya dihukum dan program kan menaikkan gaji ternyata tidak mengurangi niat korupsi ya. Gaji tambah gede tambah mempeng korupsinya. Nah, itu orang-orang BUMN itu juga sama aja itu. Semakin besar korupsinya tambah akeh. Para menteri ada yang tersangkut korupsi. Ini bukan masalah gaji, bukan masalah besar kecilnya gaji. Gaji pejabat naik tapi korupsinya jalan terus ini saat ini. Lah naik gaji gak dinaikkan tapi korupsinya jalan, minimal gaji yang gak naik itu bisa dialokasikan buat program mungkin, kecuali hukuman para koruptor itu jadi lipat 2 kali di zamannya Pak Prabowo ini. Nah itu monggo kalau gaji mau naik enggak apa-apa. Apalagi hakim-hakimnya berani memutuskan hukuman mati bagi koruptor. Pada pejabat korup berapapun nilainya, hukum mati aja. Itu tak acungi jempol bener ini programnya Pak Prabowo nanti. Makanya Om Begawan tidak akan mengupas detail tentang sidang MK hari ini. Ngabisin energi. Pilih mari kita sama-sama masih pemerintah mendatang. Yang mau bully aja, hina ngompol monggo mawon. Orang tak gagas. Itu nggak akan ngaruh pada Om Begawan. Soalnya ngompol akan tetap jalan seperti biasanya. Menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Menyuarakan nilai-nilai kejujuran. Untuk tegaknya demokrasi. Dan bagusnya konstitusi. Salam Pancasila. Sampai jumpa ya dalam ngompol berikutnya. Dadah.